Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Korun itu ternyata masih sepupu Nabi Musa, bukan siapa-siapanya Nabi Musa, saudara Nabi Musa. Korun ini saudara Nabi Musa, kemudian menjadi kaya raya, lalu hasud, iri ingin jadi nabi seperti Nabi Musa, atau ingin punya pangkat seperti Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun ini kakak adik. Lalu kemudian menghasut Bani Israel sehingga terkumpullah ada kurang lebih 4.000 Bani Israel yang menjadi pengikut setia Korun. Coba bayangin Pak, 4.000, bukan jumlah yang sedikit itu. Padahal yang 4.000 itu adalah orang-orang yang dulu menyaksikan proses mukjizatnya Nabi Musa ketika membelah lautan dikejar Fir'aun. Tetap saja mereka lupa akan mukjizat itu, lalu kemudian mereka malah memilih mengikuti Korun, yang mana Korun ini tadinya orang soleh menjadi orang munafik. Lalu sekarang di ayat selanjutnya, di ayat 76 dan seterusnya, orang-orang soleh dari Bani Israel menasihati Korun. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذ قال له قومه, ketika Bani Israel yang mukmin, yang soleh berkata kepada Korun, menasihati Korun dengan 5 nasihat Pak. Yang pertama, Korun, la tafrah, jangan kau terlalu senang. Bikasrotil mali, dengan banyaknya harta yang kau punya. Nasihat pertama, jangan kau merasa senang dengan banyaknya harta yang kau punya. Padahal lazim Pak, lazim ya, lazim itu biasa. Kita punya banyak harta senang, lazim ya. Kita punya harta senang, enggak punya harta manyun. Gitu. Jangankan harta banyak, gajian aja kita senang Pak. Apalagi hartanya kayak Korun, gitu kan? Apalagi hartanya yang melimpah ruah kayak Korun, yang kemarin dijelaskan bahkan 60 bigol, hewan yang fisiknya di bawah kuda, di atas keledai. Ada satu pendapat bigol ini persilangan kuda dan keledai. Dikumpulkan 60, itu tidak bisa mengangkut kunci daripada peti atau gudang hartanya Korun. Saking banyaknya. Cuma nanti nih dijelaskan kenapa bisa Korun ini punya harta yang banyak Pak. Jadi yang pertama, la tafrah. Korun, jangan kau berbangga, jangan kau berbahagia terlalu dengan harta yang banyak yang kau punya. Syekh Nawawi di sini menjelaskan fal farahu bid dunya, senangnya kita dengan dunia, min haitsu innaha dunya, dari segi itu adalah dunia, tidak dikaitkan dengan akhirat. Jadi dunia yang mutlak dunia. Mazmumun, mutlakon, itu tercela secara mutlak, tidak ada terpujinya. Contoh, kita mencari harta, terkumpul banyak, harta tersebut kita kumpulkan banyak dengan tujuan kita banggakan kepada orang lain. Kita beli mobil mewah, rumah tingkat lain sebagainya dengan maksud agar flexing, pamer, agar kita disebut orang yang kaya. Maka harta tersebut pandangan agama mazmumun, tercela. Karena apa? Hanya mentok di dunia. Loh, memang ada dunia yang untuk akhirat, ada. Ketika kita mencari harta, ketika kita mencari rizki, lalu kemudian terkumpul, dan harta yang kita punya, yang ada pada genggaman kita, kita gunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Di dunia agar kita tidak minta-minta ke orang lain sebab kita punya, lalu kemudian kita berikan nafkah kepada keluarga kita,
lebihnya kita sedekahkan, lebihnya kita wakafkan, lebihnya kita hibahkan. Dari harta itu kemudian akan menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu dunia, hakikatnya akhirat gitu Pak. Dunia itu hakikatnya akhirat kalau seperti itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian innallaha, kata Gusti Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, tidak suka, berarti benci, murka kepada orang-orang yang berbangga-bangga, orang-orang yang terlampau senang, bizakharifid dunya, dengan kemegahan, kemewahan dan perhiasan dunia. Allah Ta'ala nggak senang Pak. Itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang Islam yang kaya raya, yang kisahnya bagus gitu Pak. Akibatul umurnya, akhir hayatnya bagus. Gitu, akhir hidupnya bagus adalah orang kaya yang tidak merasa kaya harta. Bahkan Abdurrahman bin Auf pengen miskin, tapi nggak bisa miskin. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman bin Affan, kategori sahabat-sahabat yang kaya ini pengen miskin, tapi nggak bisa miskin. Karena memang miskin dan kaya itu takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Kita itu hanya berusaha saja Pak. Jadi kalau kalau kita punya persepsi, wah yang menentukan kaya dan miskin itu kita sendiri Pak Ustadz. Kalau saya kerja saya kaya, kalau saya usaha saya kaya, kalau saya nggak usaha saya nggak akan kaya. Salah, ini persepsi yang salah. Ibnu Rwandi Pak, di dalam kitab Jauhar Maknun mengatakan, kam akilin ayat madahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Banyak orang yang cerdas, orang yang berusaha, tapi kau dapati hidupnya miskin. Ini banyak, pakai kam, bahasanya kam. Kam lit taksir di sini Pak. Banyak, tidak sedikit. Juga banyak orang yang bodoh, tidak berpendidikan tinggi, tapi kau dapati hidupnya mewah, hidupnya kaya. Ini juga banyak. Ini menandakan yang menentukan kita kaya dan miskin bukan usaha, tapi adalah Gusti Allah yang telah menakdirkan kepada kita di azali. Si A akan jadi orang kaya, si B akan jadi orang miskin. Mau bagaimanapun konsepnya ketika dia hidup, usaha apapun yang dia lakoni tidak akan mengubah nasib tersebut. Itu Pak konsepnya. Jadi jangan sampai kita baca Allahumma la maniya lima a'taita wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u jal jaddi minkal jadd. Tapi masih punya keyakinan yang membuat kita kaya usaha. Berarti dia nggak paham makna la mani'a lima a'taita wa la mutiya lima manata wa la radda lima qadaita. Berarti dia belum paham itu. Gitu. Atau dia belum paham hadis yang populer. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kita ini proses diciptakan oleh Allah 40 hari berbentuk sperma. Kemudian bertransformasi menjadi alaqah 40 hari kemudian. Kemudian bertransformasi menjadi mudghah, daging yang menggumpal 40 hari kemudian. Setelah daging yang menggumpal di 120 hari atau 4 bulan, kemudian summa yunfahu fihi ruh. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, nyawa kepada si cabang bayi tersebut. Setelah ditiup ruh, summa yu'maru bi kitabati arba'i kalimatin. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat bi kitabati rizkihi, rizkinya. Apakah nih anak jadi orang yang banyak rizkinya ataukah sedikit? Apakah nih anak orang yang ajalnya umurnya panjang ataukah pendek? Itu sudah dicatat semua. Diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Amalnya, apakah ini anak-anak yang amalnya bagus atau amalnya jelek? Dan asyakiyun au sa'idun, apakah dia akan menjadi orang yang bahagia dengan masuk surga atau orang yang celaka dengan masuk neraka? Bahkan penentuan masuk surga dan neraka pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, apa artinya dakwah? Kalau memang dia sudah ditentukan akan masuk surga masuk neraka, kalau memang dia sudah ditentukan begitu, buat apa kita ngajak dia dalam kebaikan? Ini dia Pak. Kita flashback lah. Apakah ketika Rasulullah mengajak pamannya Abu Lahab untuk memeluk Islam, lalu Abu Lahab menolak, kemudian Rasulullah putus asa, sehingga tidak lagi mengajak pamannya Abu Lahab? Tidak. Tidak seperti itu. Ketemu lagi besok, Cang, ayo Cang ikut saya tahu Cang percaya sama saya. Aduh, Muhammad, gengsi gua kalau ngikut lu Muhammad. Itu lu anak kemarin sore, gua mau kepala suku. Ya.
Lalu ketika Islam mulai berkembang di Mekah, kali ini, Cang, ayo Cang ikut Cang sama saya Cang. Sorry Muhammad, kagak, dan lain sebagainya. Apakah menyerah? Tidak. Kalau kita kan beda. Woi, orang ente kalau ke masjid ajak-ajak tetangga ente sholat berjamaah. Waduh, Topik, udah. Apa jawabannya? Lu aja sendiri, bukan ngurusin orang lain lo gitu. Udah saya ajak begitu. Ya. Terus sekali dong ngajaknya, iya sekali. Nah ini yang salah Pak. Kadang-kadang taufik dan hidayah Allah itu terketuknya mengetuk hati kita itu di yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan seterusnya. Makanya kita berkewajiban berdakwah. Urusan dakwah kita diterima atau tidak pasrahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nasihat yang kedua. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah. Ay utlub sawaballah. Qarun, carilah olehmu pahala dari Allah nanti di akhirat bisa babil mali dengan sebab harta yang banyak yang kau punya. Dengan cara bi antusarrifahu ila ma yuaddika ilal jannah, kau gunakan harta yang banyakmu itu untuk menyampaikanmu ke surga. Bisodakotin, seperti dengan kau banyak bersedekah, wasilaturahimin, atau bersilaturahim. Kan silaturahim kita orang-orang dulu mah tidak lenggang tangan Pak. Kita mau ke rumah saudara kita berbawaan gitu. Zaman dulu belum ada makanan siap saji, bawa sebelum besok mau berangkat, hari ini metik kelapa dulu. Mau kemana Pak? Kata istri, itu besok mau ke Jakarta, mau ke rumah saudara, mau metik kelapa dulu lah gitu. Kemudian nasihat yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Qarun, janganlah kau lupa nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia ini. Syekh Nawawi menafsirkan ayat ini, aila tatrukil amala fid dunya, jangan kau tinggal beramal di dunia lil akhirati, untuk akhirat. Jadi jangan kau pendekkan amalmu hanya untuk dunia saja. Jangan kau pendekkan amalmu untuk dunia saja, tapi kau jadikan dunia sebagai batu loncatan untuk akhirat. Jadikan dunia sebagai alat untuk akhirat. Ini maksud dari wala tansa nasibaka minad dunya. Wa khudh ma tahtajuhu minad dunya, dan ambillah olehmu apa yang kau butuhkan dari dunia, wa akhrij al-baqiyah, dan keluarkan sisanya. Keluarkan sisanya dengan cara yang tadi kau sedekahkan dan lain sebagainya. Karena kau pun pasti yakin harta banyak yang kau punya tidak akan kau bawa mati. Ini pasti yakin, Pak. Pasti yakin ini. Tapi kenapa kita rasanya sayang, Pak? Sayang kita untuk mengeluarkan harta kita selain dari yang kita butuhkan. Itu dia, Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada seseorang bertanya tentang masalah zuhud, Pak. Zuhud ini ulama banyak sekali mendefinisikan masalah zuhud. Ada yang mendefinisikannya itu dengan contoh. Orang yang bertanya disuruh mandi. Nah kebetulan rumah kiai tersebut ada kolamnya besar, Pak. Jadi mandinya masih pakai kolam, pakai gayung begitu. Setelah mandi ditanya, kau habiskan tidak tadi air yang di kolam? Aduh tidak Pak Kiai, Pak Abongan amat saya ngabisin air yang ada di kolam buat mandi. Pemborosan gitu. Berapa gayung yang kau pakai? Ya sekitar 10-15 gayung lah, tadi 15 siraman lah gitu. Nah itulah zuhud. Saya belum paham ini Pak Kiai. Saya nanya zuhud, saya disuruh mandi. Begitu saya ditanya berapa gayung lagi saya pakai. Itulah dia. Kolam itu gambarannya seperti dunia. Dunia yang kau punya. Lalu yang kau butuhkan itu hanya 10 gayung, 15 gayung saja. Maka kau jangan pelit dengan sisanya. Ada orang yang butuh mandi ke kolam tersebut, berikan. Ada orang yang butuh untuk minum dari air kolam tersebut, kasih. Jangan kau kemudian tutup kolammu hanya untuk kau, padahal kau sudah cukup. Gitu. Tapi kan nanti kan saya bakal mandi lagi. Gitu. Tapi kan saya nanti bakal mandi lagi. Besok juga saya bakal mandi lagi. Yakin kau masih hidup dengan besok hari? Diam tuh orang tersebut. Begitu. Karena rasa khawatir, takut dari diri kita itulah yang kemudian menyebabkan kita menjadi orang pelit, Pak. Nah ini dia. Kemudian nasihat yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Qarun, dan berbuat baiklah engkau ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang lain,
Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, fima an'ama ilaika, di dalam harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi sebagaimana Allah berikan harta banyak kepadamu, maka kau pun harus berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena sejatinya harta yang kau punya itu juga pelantara rizki dari Allah kepada yang lain. Gitu, Pak. Kemudian nasihat selanjutnya, wala tabghil fasada fil ardh. Qarun, janganlah kau menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan cara bi'amalil ma'asi, dengan cara melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah di muka bumi. Korelasinya di mana? Berbuat dosa dengan kerusakan di muka bumi. Jadi gini, Pak. Allah itu ketika didurhakai, kita ketika berbuat dosa kepada Allah, maka Allah murka. Kalau Allah sudah murka, maka Allah akan kirimkan bencana. Nah, bencana tersebut ada di antaranya gunung meletus, ada di antaranya banjir bandang, ada di antaranya tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena alam tersebut, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa yang terjadi di lautan maupun di daratan berupa kerusakan yang terjadi, yang secara faktual dapat kita lihat, itu semua disebabkan bima kasabat aydin nas, dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Yuk kita flashback dulu, Pak. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa. Kaum-kaumnya yang membangkang itu semuanya dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah sehingga terjadi kerusakan di muka bumi ini. Sebab dosa yang mereka lakukan. Satu, saya kasih contoh. Kaum Sadum, dulu pernah saya jelaskan, Pak, ya. Kaum Nabi Lut itu Sadum, pakai dal. Cuman orang sekarang nyebutnya Sodom. Kaum Sodom, gitu. Akhirnya dijadikan satu nama untuk praktek penyimpangan seksualitas, gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, tapi dari arah belakang, gitu. Dari arah duburnya. Sodom. Iblis laknatullah tidak suka dengan kaum Nabi Lut yang saling gotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong. Jadi kaum Nabi Lut itu dulunya begitu sangat saling tolong-menolong kepada sesama. Giliran si panen, yang lain bantu. Jadi masalah pertanian sudah dimulai dari zaman dulu, Pak. Nah, iblis tidak suka. Akhirnya iblis kemudian minta izin ke Gusti Allah, mau nguji. Diizinkan oleh Gusti Allah. Dibakar salah satu ladang tuh, Pak. Nah, ketika dibakar, kemudian timbullah di situ saling curiga. Siapa yang bakar ya? Itu siapa yang bakar ya? Iblis kemudian keesokan harinya datang lagi berubah bentuk menjadi bentuk manusia, laki-laki yang tampan rupawan hampir menyerupai perempuan. Karena iblis ini bagian dari jin, sedangkan jin itu bisa tasyakkala bi askalin mukhtalifah, bisa berganti bentuk dengan bentuk yang diinginkan. Karena masih golongan jin juga, Pak. Akhirnya pada malam hari itu kemudian si anak muda ini yang tampan rupawan yang tak lain adalah iblis sedang memegang obor kepergok. Wah ini dia nih yang bakar nih rupanya. Padahal memang sengaja iblis itu ingin ditangkap. Setelah itu kemudian dimasukin ke penjara, ya di kerangkeng lah begitu. Kemudian di keesokan harinya penjaga-penjaga di situ kemudian melihat si iblis ini sedang memainkan peran, pura-pura nangis. Lalu masuklah tuh contohnya satu orang tuh security itu masuk ke situ. Kenapa kamu nangis? Saya biasanya kalau tidur suka dipeluk sama ibu saya, bapak saya. Ini saya tidur nggak ada yang meluk. Karena merasa iba, akhirnya dipeluklah tuh oleh si orang, si security itu, Pak. Nah pas dipeluk, nah iblis memainkan di sini, Pak. Akhirnya terjadilah pertama kali praktek Sodom dilakukan, yang disodomi adalah iblis laknatullah. Nah kemudian akhirnya watak tersebut terbentuk. Mereka sudah tidak lagi menyukai perempuan, yang disukai adalah laki-laki. Mau tampan, mau tidak, akhirnya suka saling laki-laki. Kemudian Allah sudah saking murkanya menurunkan azab, tapi memberikan ultimatum dulu. Allah kirim 3 malaikat. Menyerupai bentuk manusia, bertamu kepada rumah Nabi Lut alaihissalam. Lalu kemudian ada cepu. Waduh, cepu udah nih. Bilang dah tuh ke kepala sukunya, weh, tuh di rumah Lut, di rumah Nabi Lut ada 3 pemuda gagah, gagah pokoknya mah. Mereka langsung berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Kemudian kata Nabi Lut singkatnya, wahai kaumku, ini putri-putriku, putri-putriku nih, silakan kalian nikahi. Bahkan untuk menghormati tamu, Nabi Lut sampai memberikan putrinya untuk dinikahi.
Jangan kau merubah fitrahmu sebagai manusia, laki-laki, menyukai laki-laki, itu di luar daripada fitrah sebagai manusia. Tapi nggak mau, kata kaumnya teh, Lut, kan Anda tahu keinginan kami ini apa. Gitu. Akhirnya kemudian saking biadabnya perbuatan daripada kaum Nabi Lut, kemudian 3 malaikat ini berpesan kepada Nabi Lut. Nah, wahai Lut, Allah akan kirimkan siksaan esok pagi. Kau pada malam ini harus pergi dengan orang-orang yang beriman kepadamu dan keluargamu. Kapan terjadinya? Subuh, pagi subuh. Lalu di dalam ayat Al-Qurannya, alaisa subuhu biqorib. Bukankah subuh sebentar lagi tiba? Bukankah sebentar lagi tiba subuh? Akhirnya Nabi Lut dengan istrinya yang beriman, jadi istrinya Nabi Lut itu ada yang membangkang, ada yang kafir, yang jadi cepu tuh. Yang ngasih tahu kepada kaum Nabi Lut bahwasanya ada tamu pemuda yang tampan-tampan. Lalu dengan anaknya dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut, itu tidak banyak jumlahnya, Pak. Tidak banyak. Kemudian berjalan terus, nah di tengah-tengah perjalanan kemudian datang subuh, melihat ada kemudian batu-batu api yang menimpa kaumnya. Binasalah kaum Nabi Lut kaum Nabi Lut binasa dengan cara ditimpa dengan batu-batu api dari langit, Pak. Dan kerusakan terjadi di muka bumi pada saat itu. Kerusakan terjadi di muka bumi pada saat itu. Makanya kalau kita santri, Pak, kalau saya santri gitu, dengan teman-teman saya, kalau ngaji tafsir begitu, saya langsung menggabungkan dulu itu, kalau kita sekolah, saya sekolah juga, Pak, ya sebelum peradaban ini kan apa namanya, ribuan tahun lalu katanya dinosaurus itu punahnya karena meteor, ya. Kenapa? Ya kan ada asteroid yang pada jatuhlah ke bumi itu begitu tuh. Nah kalau itu kan masih hipotesa, Pak. Ya kan? Siapa yang bisa menyatakan kebenaran absolutnya? Kan tidak. Tapi kalau Al-Quran kita wajib percaya. Gitu. Al-Quran kita wajib percaya. Saya langsung menduga, oh jangan ini adalah di zaman Nabi Lut pada saat itu. Gitu, di zaman Nabi Lut. Akhirnya kerusakan bukan hanya menimpa kepada kaumnya Nabi Lut, tapi juga ke sekitar daerah setempat. Sehingga mungkin hewan-hewan juga pada mati dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ustaz, kan kalau dinosaurus mah gede. Nah, Bapak kita ngomong dulu. Kita ngomong dulu di sini. Nabi Adam itu tingginya situna dziro'an 30 meter, Pak. Nabi Adam tingginya 30 meter. Jadi ibaratnya Nabi Adam dengan dinosaurus itu kayak kita sama sapi. Begitu. Jadi jangan bayangkan orang zaman dulu seperti kita, cebol-cebol. Jangan punya persepsi seperti itu. Makanya karena kita kecil-kecil, hewannya dikecil-kecilin juga. Bertransformasi seperti itu. Ya. Inilah dia. Masya Allah, tabarakallah. Nah kemudian qala innama utituhu ala ilmin indi. Maaf, tadi ayat yang kurang. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah benci kepada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan cara melakukan banyak dosa dan maksiat. Lalu Qarun ini dinasehati seperti itu, apakah nerima? Nasihat itu kan kalau bahasa lugatan Jawanya ngerepakan bagus, Pak. Nasihat itu artinya menghendaki kebaikan. Jadi orang-orang Bani Israel yang soleh ini menghendaki kebaikan kepada si Qarun agar jangan terlena dengan hartanya. Cuman inilah problemnya, Pak, manusia itu kalau sudah punya harta banyak, kupingnya budeg. Orang itu kalau sudah punya harta banyak, mereka seolah-olah tuli. Diberikan nasihat, nggak akan mempan. Gaji baru 20 juta doang, diajak sholat berjamaah, udah ente aja sana. Yang masih miskin, anak orang kaya, nggak kudu sholat. Bang, baru 20 juta udah begitu, Bang. Bagaimana kalau jadi CEO? CEO. Bener nggak CEO nyebutnya? Lah, udah amat tuh. Bagaimana kalau jadi direktur utang? Waduh, baru 20 juta dong, baru jadi mandor, Pak. Lo ngomong begitu. Masya Allah, tabarakallah. Susah dinasehatin, susah. Apalagi yang menasehatinya orang yang aqallu malan minhu, lebih sedikit hartanya. Orang lagi naik Pajero dinasihati sama yang naik PGR. Selesai ini masalah nih. Selesai ini masalah, selesai. Masya Allah, tabarakallah. Itu sifat manusia. Nah, Qarun ini bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi.
Qala, Qarun kemudian menjawab orang-orang yang memberikan nasihat kepada dia, "Hei, innama utituhu ala ilmin indi." Aku itu diberikan harta yang banyak oleh Allah sebab aku ini orang cerdas. Aku ini orang pintar, tidak seperti kalian. Ini dia, Pak. Pertama poinnya, Qarun ini tetap masih menekatkan yang ngasih rezeki Allah. Beda dengan orang-orang kaya sekarang, Pak. Muslim tapi punya tekad, tetapi lupa yang ngasih rezekinya Allah. Qarun ini masih ingat yang ngasih rezekinya Allah. Cuman kesalahan Qarun, dia itu berhak mendapatkan harta dari Allah sebab dia orang cerdas. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan, huwa aqra'u bani Israil li Taurah. Selain Nabi Musa dan Nabi Harun, Qarun adalah orang yang paling fasohat, paling mengerti kitab Taurat. Kemudian dia memberikan statement bahwasanya dirinya orang cerdas yang mengerti Taurat, sehingga Allah memberikan harta kekayaan yang begitu banyak kepada saya, kata Qarun. Ini banyak kasusnya terjadi seperti itu pada zaman sekarang. Merasa pintar, lalu merasa berhak dengan keistimewaan. Salah ini. Privilege yang diterima oleh Qarun tidak ada hubungannya dengan mengertinya dia akan kitab Taurat. Tidak ada hubungannya. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang Qarun ini kenapa punya harta begitu banyak, Pak. Wah, ini dia, Pak, nih. Ya. Apakah Qarun itu kerja di bandara, atau Qarun kerja di PT Panaruk, atau di Gajah Tunggal, gitu? Ya, kita lihat di sini. Apakah atau jadi direktur PLN, ya, Qarun ini? Maka di sini Imam Sa'id bin Musayyab dan Imam Ad-Dhahhak mengatakan karena Musa alaihi salam unzila alaihi ilmul kimia. Nabi Musa ini oleh Allah diberikan pengetahuan ilmu kimia. Kemudian oleh Nabi Musa Allah ajarkan kepada 3 murid utamanya. Yang pertama adalah Qarun. Jadi Qarun ini sebelum jadi orang kaya, ketika ekonominya masih biasa-biasa saja, ini orang soleh yang menjadi pengikut setia Nabi Musa. Kemanapun Nabi Musa ada, selalu diikuti oleh Qarun. Gitu. Tapi ketika kaya, malah menjadi pembenci Nabi Musa. Ini bagai kacang lupa kulitnya nih, Pak. Jadi fa'allama Qaruna sulusahu, kemudian Nabi Musa mengajarkan Qarun sepertiga dari ilmu kimia tersebut. Wa Yusha sulusahu, dan yang kedua ada Nabi Yusha. Jadi ada Nabi Musa, ada Nabi Yusha, Pak. Nabi Yusha diajarkan juga sepertiga ilmu kimia. Dan yang ketiga wa Kalib sulusahu, Kalib diajarkan juga sepertiga. Cuman 3 bagian ini beda-beda. Qarun diajarkan kimianya tentang emas perak. Lalu kemudian Nabi Yusha tentang timah nikel mungkin. Kemudian Kalib diajarkan tentang tembaga. Akhirnya karena Qarun fokusnya di emas perak, dia tidak menguasai tentang ilmu pertimahan dan pertembagaan, tidak tahu. Kemudian dia merasa serakah. Waduh, kalau begitu saya harus mengetahui 2 itu. Akhirnya fakhoda'ahuma oleh Qarun, Nabi Yusha, bukan Nabi Musa, Pak, ingat ya, Nabi Yusha ini nanti akan menjadi pemimpin Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti kemudian selanjutnya Nabi Yusha, barulah kemudian ada era Nabi Daud, era Nabi Sulaiman, gitu ya. Nah, kemudian Nabi Yusha ini ditipu juga, Kalib ditipu juga. Akhirnya berdua ini mengajarkan ilmu kimia yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada si Qarun. Akhirnya Qarun bisa menguasai ilmu tentang timah dan tembaga juga. Itulah kemudian fakana yakhudhur rasos fayaj'aluhu fiddotan. Dia ambil tuh timah, dia sepuh, dijadikan perak. Jadi praktek penipuan dari zaman Qarun udah ada, Pak. Wan nuhas fayaj'aluhu dzahaban. Kemudian dia ambil tembaga, kemudian dia sepuh, dia jadikan emas. Karena kan mirip-mirip, Pak. Timah dengan perak, tembaga dengan emas. Itulah kemudian wa kana dzalika sababa kathrati amwali. Itulah yang kemudian menjadi sebab banyaknya harta Qarun. Jadi tidak murni emas semua, tidak murni perak semua. Ada juga yang campuran dari tembaga dan timahnya. Gitu, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ada juga campuran dari timah dan tembaganya. Oh, aduh. Kalau kita kan gitu ya, mencereng amat itu. Waktu ya emas gitu. Penluntur, emas luntur. Tabarakallah. Jadi di zaman dulu memang prioritas utamanya adalah emas perak. Cuman Qarun
dalam mengeksploitasi tanah mempunyai kendala. Emas perak tidak sebanyak timah dan tembaga. Timah tembaga, walaupun dia tidak seberharga emas perak, tapi kadarnya banyak, kuantitasnya banyak. Aduh, coba dah. Kalau saya pikir kalau tuh timah saya jadiin perak atau tembaga saya jadiin emas, waduh iya. Cuman saya nggak tahu keilmuannya. Akhirnya minta diajarin kepada Nabi Yusha dan juga Kalib. Diajarin, kemudian Qarun menjadi penipu ulung. Dia rubah itu timah menjadi perak. Kemudian dia rubah itu tembaga menjadi emas. Akhirnya Qarun seperti bergelimbangan emas dan perak. Padahal sebagian adalah timah, sebagian adalah tembaga. Begitu. Tapi yang lainnya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak diajarkan ilmu kimianya oleh Nabi Musa. Padahal kalau kita mau tahu, Pak, ini Qarun kan langsung sombong nih, ande prak gede tak tadi gede hulu tulak cangkeng dina beheng, jadi tulak pinggang di leher begini. Kan Nabi Musa ngomong, Musa ente miskin. Padahal kalau dia mau melihat ke belakang, yang membuat dia kaya sababnya adalah ilmu yang diajarkan Nabi Musa. Ini dia bagai kacang lupa kulitnya. Nah, karena memang sudah Isya, insya Allah Pak, aduh nggak selesai ini sampai siksaannya Allah berikan kepada Qarun, Pak ya. Nanti bentuk siksaannya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang berwatak seperti Qarun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.